Pernah kepikiran gak, kenapa manusia diciptakan dari tanah? Padahal Allah bisa aja menciptakan dari cahaya, seperti malaikat, atau dari api, seperti jin. Nah, disinilah kisah luar biasa Nabi Adam alaihissalam dimulai, kisah yang bukan cuma tentang penciptaan, tapi tentang makna sejati jadi manusia. Sebelum dunia seramai sekarang, langit dan bumi masih sunyi. Di antara para malaikat, Allah menyampaikan satu hal besar, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Malaikat sempat heran. Mereka berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Tapi Allah menjawab dengan tegas, aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Dari situlah awal mula Adam alaihissalam, diciptakan dari segumpal tanah. Tanah dari berbagai penjuru bumi, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang hitam, merah, dan putih. Karena itu, keturunan Adam juga beragam sifat dan rupanya. Lalu Allah bentuk tanah itu menjadi sosok manusia. Namun belum bernyawa. Saat jasad Adam terbaring, iblis datang mengelilinginya. Ia menepuk-nepuk tubuh tanah itu, memukulnya, lalu berkata dalam hatinya, kalau makhluk ini diciptakan untuk menguasai, aku akan menentangnya. Dari situ, kesombongan iblis sudah mulai tumbuh. Sampai akhirnya, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Seketika, Adam hidup. Ia bersin, dan Allah mengajarinya untuk berkata, Alhamdulillah. Allah pun menjawab, Yarhamukallah. Dari sanalah kalimat pujian pertama manusia lahir. Tapi puncak kisahnya belum selesai. Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu, ilmu yang bahkan malaikat pun tak tahu. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan, semuanya tunduk. Kecuali satu, iblis. Ia menolak, dengan alasan yang terdengar angkuh, aku lebih baik darinya, karena aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Penolakan itulah yang membuat iblis terusir dari surga, terkutuk selamanya. Tapi dendamnya gak berhenti di situ. Ia berjanji akan menyesatkan anak-anak Adam sampai akhir zaman. Lalu, Adam hidup di surga bersama Hawa. Mereka bahagia, sampai akhirnya datang ujian, larangan untuk mendekati satu pohon. Iblis yang licik datang menggoda, membisikkan janji palsu tentang keabadian dan kekuasaan. Adam dan Hawa pun tergoda, dan akhirnya mereka memakan buah itu. Seketika, rasa bersalah menyelimuti mereka, dan mereka pun turun ke bumi, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai awal dari misi besar, menjadi khalifah. Di bumi, Adam belajar banyak hal. Ia bertani, berburu, membangun kehidupan, dan mengajarkan anak-anaknya mengenal Allah. Dari situlah awal peradaban manusia dimulai. Adam bukan hanya manusia pertama, tapi juga nabi pertama yang membawa pesan tentang taubat, ketaatan, dan pengampunan. Yang menarik, meski Adam pernah tergelincir, Allah tetap mengangkatnya sebagai hamba yang mulia karena satu hal, ia mau mengakui kesalahan dan memohon ampun. Itulah bedanya manusia dengan iblis. Iblis sombong, merasa paling benar. Tapi manusia, kalau mau rendah hati dan bertobat, Allah selalu membuka pintu maaf seluas langit dan bumi. Jadi, kisah Nabi Adam alaihissalam bukan cuma sejarah awal manusia, tapi juga pengingat bahwa kita semua adalah penerus dari misi besar itu, menjaga bumi, berilmu, dan tetap rendah hati. Karena setiap kali kita melakukan kebaikan, seolah kita sedang melanjutkan langkah pertama yang pernah Adam ambil ketika menjejak bumi. Dan dari kisah ini, ada satu pesan yang gak boleh kita lupakan, Allah gak menciptakan kita sia-sia. Kita semua punya peran, punya tujuan, dan punya kesempatan untuk kembali ke surga, tempat asal kita dulu. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video tentang kisah para nabi penuh hikmah lainnya.